Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Langsung saja kita melanjutkan kajian ini pada halaman 56, halaman 56, poin 156. Halaman 56, poin 156. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala menukil asar riwayat dari Ibnu Wahab. Dikatakan di sini wa qala Ibnu Wahbin su'ila Malikun an ahlil qadar. Berkata Ibnu Wahab bahwasanya Imam Malik pernah ditanya tentang kelompok Al-Qadariyah. Ayukafu an kalamihim au khusumatuhum afdal. Apakah boleh untuk kita mendebat mereka atau kita diamkan saja mereka? Ya. Sekali lagi, Imam Malik ditanya tentang apakah kelompok Qadariyah itu dibiarkan, tidak diajak debat, ataukah boleh didebat? Qala na'am. Kata Imam Malik, tidak boleh didebat. Tidak boleh berdebat kusir dengan kelompok Al-Qadariyah. Idza kana 'arifan bima huwa alaihi qala wa ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Cukup kalau orang itu mengetahui kesesatan kelompok Qadariyah, untuk dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, membantah kesesatan kelompok Qadariyah tanpa perlu mendebat mereka. Tidak perlu debat kusir dengan mereka. Wa tukhbiruhum bi khilafihim. Cukup menyampaikan kepada mereka hujjah bahwasanya mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tuwadi'u al-qaula. Jangan
mengikuti ucapan mereka. Jangan mengajak debat dengan mereka. Wala tusalli khalfahu. Jangan sholat di belakang kelompok Al-Qadariyah. Bahkan Imam Malik mengatakan wala ara an yunakahu. Tidak boleh menikah dengan kelompok Al-Qadariyah. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah sudah pernah kita sampaikan, kelompok Al-Qadariyah itu telah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok Qadariyah itu ada dua jenis. Yang pertama yang paling ekstrim, yaitu mereka-mereka yang mengingkari ilmunya Allah, atau bahkan mengingkari catatan takdir yang telah Allah takdirkan. Seperti yang sudah kita lewati dari asar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di awal Sahih Muslim, yang masih berkaitan dengan hadis pertama dalam Sahih Muslim, yaitu hadis Jibril yang masyhur. Sudah sering kita sampaikan, hadis pertama dalam Sahih Bukhari yaitu hadis innamal a'malu binniyat, tentang niat. Kalau di Sahih Muslim hadis pertamanya hadis Jibril alaihi salam. Sebelum disampaikan oleh Imam Muslim hadis Jibril itu, ada kisah dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, yang datang dari negeri Basrah, Irak, ke kota Mekah untuk haji atau umrah, sekaligus minta fatwa kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang kelompok yang tadi dikatakan Al-Qadariyah, yang mereka ini juga rajin belajar, yatakaffarunal ilma. Ahlul bid'ah mereka sebagiannya rajin mengaji. Makanya kalau ahlus sunnah malas ngaji, kalah dengan ahlul bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Ahlus sunnah harus lebih semangat untuk belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, terutama dalam masalah al-aqidah. Kemudian kata dua orang tabi'in tadi, ada kelompok Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang memiliki keyakinan annal amra unfun wa alla qadar. Bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Dan mereka menafikan takdir Allah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza laqitum haula fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau kalian berjumpa dengan kelompok Qadariyah itu, sampaikan kepada mereka, aku, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Waladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li ahadihim misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau salah seorang di antara mereka memiliki satu gunung Uhud emas, lalu dia infakkan, tidak akan Allah terima infaknya tersebut sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan ungkapan Abdullah bin Umar di sini, beliau mengatakan ini penjelasan yang terang benderang dari Abdullah bin Umar tentang kekafiran kelompok Al-Qadariyah. Yaitu kelompok Qadariyah yang mengingkari ilmunya Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini akidahnya kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim, yang telah keluar dari Al-Islam. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Malik dalam poin ini dan juga poin-poin setelahnya. Makanya beliau mengatakan bahwasanya kelompok Al-Qadariyah tidak boleh dinikahi atau dinikahkan.
dengan ahli sunnah, dengan kaum muslimin. Seperti yang akan ditegaskan pada poin berikutnya. Itu yang dimaksud adalah kelompok Al-Qadariyah yang ekstrem yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun kelompok Qadariyah yang kedua, ini yang moderat, namun tetap sesat. Moderat tapi apa? Sesat. Yaitu kelompok Al-Qadariyah yang kata Rasul majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Yaitu mereka-mereka yang mengatakan takdir yang baik itu Allah yang menciptakan. Sedangkan takdir yang jelek, perbuatan maksiat, itu murni perbuatan manusia. Tidak ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini adalah kelompok Qadariyah yang moderat. Tidak sampai kepada keluar dari Islam atau kekafiran tadi. Jadi sekali lagi tolong dipahami riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari dari Imam Malik di sini dan juga poin-poin setelahnya ini berkaitan dengan kelompok Al-Qadariyah yang ekstrem yang telah dikafirkan oleh para ulama, di antaranya tadi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga oleh Imam Malik rahimahullah. Kata beliau, kelompok Qadariyah tadi tidak boleh untuk didebat kusir. Sudah kita sampaikan, Ahlu Sunnah wal Jamaah melarang keras debat kusir. Dan itu termasuk salah satu prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena debat kusir ini akan melahirkan asyukuk, keraguan, syubuhat. Asyubuhat khatafa wal qulubud dha'ifa. Syubuhat itu cepat menarik sedangkan hati lemah. Itu yang dikhawatirkan oleh ulama as-salaf. Mereka sangat berhati-hati dari syubuhat dan menutup pintu erat-erat dari syubuhat. Di antaranya melarang debat kusir. Karena manusia sekali lagi hatinya lemah, kata Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala. Sedangkan syubuhat cepat menarik. Khawatir ketika debat tadi ada syubhat yang menempel. Ada yang melekat sehingga tidak bisa keluar. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Kemudian kata beliau tadi cukup membantah mereka. Cukup melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Menyeru kepada akidah sahih, terutama tentang masalah iman kepada takdir. Dan melarang dari penyimpangan-penyimpangan. Jadi cukup menyampaikan al-haq, membantah yang batil, tidak perlu melayani debat kusir dengan kelompok Al-Qadariyah ataupun yang lain daripada ahli al-bidah. Ya. Kata beliau, idza kana arifan bima huwa alai au idza kana arifan bima huwa alai, kalau orang itu paham kesesatan kelompok Qadariyah, maka ta'muru bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa tukhbirhum bi khilafihim wa la tuwadi'u al-qaula wa la tusalli khalfahum. Cukup menegakkan hujjah, menyampaikan kesesatan penyimpangan-penyimpangan mereka dan tidak boleh salat di belakang mereka. Karena mereka kufar. Adapun masalah salat di belakang alil bid'ah, ini juga diperinci oleh para ulama. Kalau bid'ahnya mukafirah, seperti kelompok Qadariyah yang ekstrem tadi, haram salat di belakang mereka. Sebagaimana kata Imam Bukhari, tidak sah salat di belakang kelompok Jahmiyah, di belakang kelompok Syiah Rafidah. Karena menurut beliau mereka kufar. Itu kelompok-kelompok sesat yang bid'ahnya mukafirah. Menjadikan mereka kafir, keluar dari al-Islam. Tidak sah salat di belakang mereka, tidak boleh salat di belakang mereka. Itu kalau bid'ahnya mukafirah. Adapun kalau bid'ahnya tidak mukafirah, maka sah salat di belakang orang-orang tersebut.
Sebagaimana dahulu Abdullah bin Umar pernah salat di belakang kelompok Khawarij atau pengikut kelompok Khawarij di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan ketika terjadinya demo atau kudeta terhadap beliau yang mengimami salat kaum muslimin kelompok Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Dan mereka pun membolehkan. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang meyakini tidak sah salat di belakang ahlul bid'ah, maka dialah ahlul bid'ah. Itu sekali lagi kalau bid'ahnya ghairul mukaffirah. Ulama membolehkan, artinya meyakini sah salat di belakang ahlul bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan. Namun yang afdal tentunya salat di belakang ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi ini ada perincian. Namun yang dimaksud oleh Imam Malik di sini wala yusalli khalfahum, yaitu tidak boleh salat di belakang kelompok Qadariyah yang ekstrim yang keluar dari al-Islam. Bahkan lebih dari itu, wala ara an yunakahu. Tidak boleh untuk dinikahi atau dinikahkan. Ya. Bahkan dalam poin berikutnya 157, qal wa su'ila Malik an tazwijil qadari. Ibnu Wahab mengatakan Imam Malik pernah ditanya tentang hukum menikahkan pengikut kelompok Qadariyah, yaitu Qadariyah yang ekstrim tadi. Kata beliau, faqal, Imam Malik membacakan ayat wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Budak sahaya yang beriman lebih baik daripada orang musyrik. Ini jawaban Imam Malik. Hukum menikahkan pengikut kelompok Qadariyah yang ekstrem tadi itu tidak sah. Karena mereka musyrikin. Mereka bukan kaum muslimin. Tidak sah menikahkan mereka dengan kaum muslimat. Lebih baik budak sahaya yang beriman daripada orang musyrik. Ini sekali lagi penegasan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, kelompok Qadariyah yang ekstrem tadi, yang mengingkari ilmunya Allah, itu kafir keluar dari al-Islam. Tidak sah menikah dengan mereka, tidak boleh menikahkan mereka. Nah, wala abadun mu'minun khairun min musyrikin. Poin 158 masih dari asar riwayat Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Daril Hijrah, qal, masih dari ungkapan Ibnu Wahab tadi. Wa sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata, kana dzalika rajul idza ja'ahu ba'du haulai ashabil ahwa qal amma ana fa'ala bayyinatin min rabbi. Kata Ibnu Wahab, aku mendengar Imam Malik berkata, itulah seseorang wallahu alam dari kalangan salafus saleh dan juga diriwayatkan dari beliau juga bahwasanya Imam Malik dan yang lainnya kalau didatangi oleh ahli bid'ah mengajak debat, maka mereka para salafus saleh berkata, amma ana fa'ala bayyina, aku sudah tahu kebenaran, aku sudah di atas kebenaran, amma ana ala bayyinatin, amma ana fa'ala bayyinatin min rabbi, adapun aku di atas kebenaran dari Rabbku, di atas bukti-bukti kebenaran dari Rabbku. Wa amma anta fasyakun, adapun dirimu adalah orang yang syakun, yang ragu, yang bimbang, yang pelin-pelan, yang mincela-minceli. Fadhhab ila syakin mislika, maka pergilah kepada orang yang punya keraguan, yang masih bimbang, yang mincela-minceli, pelin-pelan sepertimu. Berangkat kepada orang itu. Jangan berangkat, jangan menemui, jangan pergi kepada kami yang sudah di atas kebenaran. Ini para salafus saleh. Menjauh dari debat kusir.
Padahal mereka luar biasa keilmuannya, luar biasa kekokohan akidah dan manhaj mereka. Namun mereka masih khawatir jatuh ke dalam syubhat atau al-bidah. Maka sungguh celaka orang-orang sekarang meskipun mengaku ahli sunnah atau da'i salafi, namun masih naudzubillah min dalik berkumpul dengan ahli bidah, bermesraan dengan ahli al-bidah. Seolah-olah mereka lebih kokoh akidah manhajnya daripada as-salafus saleh. Naudzubillah min dalik. Makanya tidak aneh kalau mereka juga mencela-mencela pelin-pelan sebagaimana ahli al-bidah. Dan ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ahli bid'ah di antara cirinya mereka mencela-mencela pelin-pelan karena mereka penuh dengan keraguan. Tidak ada kekokohan, tidak ada keyakinan. Mengikut arus. Ketika arus mencaci maki pemimpin, ikut-ikutan. Ketika arus mengkritik pemimpin di hadapan umum, ikut-ikutan. Ketika kebalikannya, ikut juga. Membeu. Naudzubillah min dzalik. Tidak punya keyakinan, tidak punya prinsip yang kuat. Ini ciri ahlul bidah. Maka hati-hati. Dan ini salah satu sebabnya suka debat kusir. Debat dengan ahli bidah atau bermajelis ilmu dengan ahli al-bidah. Mungkin awalnya hanya sekedar mampir saja. Mungkin awalnya sekedar assalamualaikum waalaikumsalam. Namun ketagihan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin awalnya beralasan kan tidak apa-apa mendoakan mereka, kan tidak apa-apa menukil ucapan mereka. Namun lama-kelamaan ikut bid'ahnya mereka, ikut syubhatnya mereka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah mengajarkan kepada kita untuk menjauh sejauh-jauhnya dari ahli syubhat. Kata beliau, aku di atas keterangan dari Rabbku, di atas kebenaran dari Rabbku, di atas akidah sahihah, di atas akidah Rasul, para sahabat Rasul. Adapun dirimu kalau engkau ragu, pergi kepada orang yang semisal denganmu. Ini ciri ahli bid'ah. Punya apa? Syak, keraguan. Makanya sekali lagi ucapan mereka mencela-mencela. Seperti ahlul kalam yang kita jelaskan pada kesempatan malam kemarin yang ada gangguan teknis ya. Alhamdulillah sekarang sudah lancar. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa amma anta fasyakun. Adapun dirimu adalah apa? Orang yang ragu, punya keraguan, tidak punya keyakinan. Terkadang bersama ahli sunnah, terkadang dengan ahli bidah, terkadang dakwah tauhid, terkadang mencela dakwah tauhid. Naudzubillah min dzalik. Ini ada keraguan, enggak kokoh. Ya, sebagaimana ahli kalam yang sudah kita sampaikan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, fa wabil jumlah fal istiqraru was sabatu inda ahli sunnati wal hadis adaf ma inda ahli kalam. Kesimpulannya bahwasanya kekokohan, keteguhan, keistiqomahan, konsistensinya ahli sunnah wal jamaah itu berlipat-lipat ganda dibandingkan ahli al-kalam. Dan salah satu sebab mengapa mereka punya banyak keraguan tadi, karena suka mendekat kepada majelisnya ahli bidah, entah di dunia nyata atau di dunia maya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa amma anta fasyakun fadhhab ila syakin mislika fa khasimhu. Adapun dirimu, engkau orang yang ragu, yang bimbang, yang pelin-pelan, yang mencela-mencela, pergilah kepada orang yang ragu, yang pelin-pelan, yang mencela-mencela sepertimu, debatlah dia. Ini ketegasan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qala, kemudian kata Ibnu Wahab lagi, wa qala Malik, Imam Malik mengatakan lagi, yulbisuna ala anfusihim. Mereka yang
membuat diri mereka ragu, membuat diri mereka tersesat, menyimpang. Wa yatlubuna man yu'arrifuhum. Namun mencari orang-orang yang bisa membenarkan, meluruskan mereka. Mereka yang sudah ditegakkan kebenaran namun menyimpang, tapi cari orang yang mau apa? Membetulkan. Seperti ya kalau kita perumpamakan, orang itu punya HP baru misalnya, bagus, masih luar biasa bagusnya, namun dia banting misalnya, sampai hancur. Kemudian datang ke bengkel HP misalnya, servis HP. Ini orang yang nggak waras. Apalagi dalam urusan akidah, urusan akhirat. Sudah sampai kepadanya kebenaran. Qala Allah, firman Allah. Qala Rasul, sabda Rasul. Telah sampai kepadanya athar para sahabat. Terutama dalam masalah misalnya pemimpin kaum muslimin. Bagaimana bersikap yang bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Yang zalim maupun yang adil. Telah sampai hujjah. Tapi apa? Cari-cari akidah ahlul bid'ah. Cari kritikan ahlul bid'ah di medsos, di share, di posting. Ini orang yang nggak waras. Maka kata Imam Malik rahimahullah, ini orang-orang yang aneh bin nyeleneh. Dia yang menyesatkan dirinya, dia yang menjadi penyesat bagi dirinya, yang merusak akidahnya sendiri. Namun apa? Mencari orang lain untuk meluruskan, membetulkannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka semakin Allah jauhkan dari kebenaran. Ini sunatullah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, yulbisuna ala anfusih. Mereka ahlul bid'ah tadi menyesatkan diri mereka. Sampai kepada mereka kebenaran, nah mereka menolak, mereka menyimpang, mereka bantah. Namun yatlubun, mencari-cari orang yang bisa membetulkan diri mereka. Dan sekali lagi, wa man yudlil fala hadiyal. Hati-hati. Intinya ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini peringatan atau tahdzir dari Imam Malik dari mendekat kepada orang-orang yang memiliki syubhat, yang punya ciri plin-plan, bimbang, ragu, mencela-menceli. Hati-hati. Imam Malik mengusir orang-orang tersebut, tidak mau dekat dengan orang-orang tersebut. Hati-hati nanti ketularan, mencela-menceli juga. Ahlul bidah, ahlul kalam, ini lebih berbahaya daripada virus corona. Mereka kalau sudah menebarkan syubhat mereka, merasuk ke dalam hati, susah untuk bisa keluar. Vaksinnya susah dicari. Illa marahimahullah. Kemudian kata beliau, poin 159, wa qala Malik. Masih dari riwayat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qala li rajulun. Ada seseorang berkata kepadaku, kata Imam Malik, laqad dakhaltu fi hadil adyan kulliha. Kata orang itu, aku telah mengikuti semua kelompok-kelompok sesat. Falam ara syai'an mustaqiman. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lurus dari kelompok tersebut. Gak ada yang kokoh, konsisten, yang istiqomah. Mencela-menceli. Bengkok semua akidah wan manhaj mereka, bengkok semua pernyataan ucapan mereka. Faqala lahu rajulun min ahlil Madinah minal mutakallimin. Kemudian ada seseorang dari Madinah dari kelompok ahlil kalam yang mengomentari ucapan orang tersebut. Seraya berkata, fa ana ukhbiruka lima dzalik. Aku memberitahukan kepadamu kenapa orang-orang itu
tidak mustaqiman, tidak lurus, atau tidak konsisten, tidak istiqamah. Ya, seperti ahlul kalam yang kita sampaikan kemarin, mereka menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya. Mereka tidak istiqamah, tidak konsisten. Berlainan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kata orang itu mereka tidak istiqamah? Qala qultu li annaka la tattaqillah. Kata orang itu, dia tidak istiqamah karena dirimu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kunta tattaqillah la ja'alaka min amrika makhraja. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sebagaimana dalam firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang sesat, yang menyimpang dalam akidah wal manhaj, itu bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan memuji ahli bidah atau ahli syubhat dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan mengatakan, Masya Allah orang ini bertakwa kepada, tidak. Kalau dia bertakwa kepada Allah, akan lurus akidahnya, akan lurus manhajnya. Ya, karena takwa yang sebenarnya, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa, kata Tolak bin Habib, seorang ulama tabi'in, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itu luas, bukan sekadar sholat, puasa, zakat. Di antara ketaatan kepada Allah, yaitu berpegang teguh dengan al-aqidah sahih, karena itu perintah Allah. Berpegang teguh dengan akidah Rasul dan para sahabat Rasul, itu taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas dalil. Tarju sawaballah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dalam rangka takut kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat wajib ditinggalkan, apalagi bid'ah, apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang tersebut, bahwasanya kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, jalan yang lurus. Maka kalau ada ahli bidah, orang yang menyimpang, maka sebetulnya mereka bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin berikutnya 160, waqala Abu Suhail, berkata Abu Suhail, Ammu Malik ibni Anas. Masih ada kaitan dengan Imam Malik bin Anas. Ini ucapan pamannya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Berkata Abu Suhail, pamannya Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, syawarani Umar ibn Abdul Aziz fil Qadariyah. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah bermusyawarah, minta pendapatnya Abu Suhail. Wallahu alam, insyaallah beliau termasuk ulama di zaman tersebut. Makanya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta pendapat beliau. Ini pamannya Imam Malik. Imam atau Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz minta pendapat Abu Suhail, pamannya Imam Malik, tentang kelompok Al-Qadariyah. Yaitu Qadariyah yang ekstrim tadi, yang telah dikafirkan oleh Imam Malik. Fakultu, aku berkata, ara antas tatibahum. Kata Abu Suhail, aku berpendapat kelompok Qadariyah tersebut dimintai tobat. Ditangkap, dimintai tobat. Fa'in tabu, jika mereka bertobat, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Wa illa, jika tidak mau bertobat, darabtahum bisayf. Engkau berhak menghukum mereka dengan apa? Dipenggal leher mereka, dengan dihukum mati. Darabtahum bisayf. Ini hukuman bagi
alil bid'ah, terutama yang bid'ahnya mukaffirah. Ini pendapatnya Abu Suhail. Kemudian kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, qala Umar dzaka ra'yi. Itu juga pendapatku. Jadi sama pendapatnya Abu Suhail, pamannya Imam Malik, dengan pendapatnya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahumullahu ta'ala. Ini di zaman as-salaf dahulu. Luar biasa mereka berpegang teguh dengan akidah salaf. Dan mereka sangat murka kepada orang-orang yang menodai akidah yang hak ini. Ini seperti amputasi. Kalau nggak diamputasi akan lebih memadaratkan. Dan ini mengingatkan kita kepada kisah Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Kufah, yang waktu itu dibawa ke Khalifahan Hisham bin Abdul Malik rahimahumullah ta'ala. Ketika itu Hisham bin Abdul Malik dengan memerintahkan bawahannya gubernur Kufah Khalid bin Abdul Qasri untuk menghukum mati pelopor kelompok Al-Jahmiyah, yaitu Ja'ad bin Dirham. Kemudian pada waktu Idul Adha, Khalid bin Abdul Qasri menjadi khatib Idul Adha pada waktu itu, dan beliau berkata ketika khutbah Idul Adha, ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, sembelihlah hewan-hewan korban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan hewan korban kalian. Wa ana mudhahin bil Ja'ad bin Dirham. Namun aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham li'annahu za'ama anallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, dan dia meyakini Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian Khalid bin Abdul Qasri, gubernur Kufah, turun dari mimbar langsung menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah Nuniyah, ini adalah sesembelihan yang paling mahal. Bukan embek, bukan kambing, bukan sapi, namun Ja'ad bin Dirham. Karena dia menyesatkan umat dengan akidah-akidah sesatnya, yang sampai detik ini pun akidahnya masih eksis. Akidah kelompok Al-Jahmiyah, yang menafikan nama dan sifat Allah, yang meyakini surga neraka tidak kekal, yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Dan ini adalah gurunya kelompok liberal yang ada sekarang, yang mereka naudzubillah min dzalik merajalela di mana-mana, yang suka menyakiti umat Islam, suka mencela Islam, yang suka mengotak-atik perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan jilbab bukan perintah Allah, yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya warisan dari kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Qatalahumullah. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, hukuman bagi mereka, kata Abu Suhail, pamannya Imam Malik dan juga Al-Khalifah Ar-Rasyid atau Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu dihukum mati. Wa kadzalika kana yara Malik ibnu Anas wal Hasan fihi. Dan itulah yang difatwakan juga oleh Imam Malik dan juga Al-Hasan. Poin yang ke-161, wa kana Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali la yarahum muslimin. Al-Hasan bin Muhammad bin Ali juga berpendapat kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim tadi bukan termasuk kaum muslimin. Wa kadzalika al-Khawarij, demikian pula dengan kelompok Al-Khawarij. Adapun tentang Khawarij, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, sebagaimana pendapat Al-Hasan bin Muhammad bin Ali, mereka kafir. Berdasarkan sabda Rasul, yamrukuna minal Islam kama yamrukuna asahmul ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Dan juga berdasarkan sabda Rasul, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau aku menjumpai kelompok Khawarij, kata Rasul, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad yang kafir. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan kelompok Khawarij kafir.
Itu ada dari ulama salaf yang berpendapat demikian. Berdasarkan sabda Rasul tadi. Cuma pendapat yang benar, pendapat yang kedua, yang mengatakan kelompok Khawarij tidak sampai keluar dari Islam. Namun mereka sesat. Sebagaimana ungkapan Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib yang langsung menghadapi mereka. Bahkan beliau terbunuh di tangan mereka. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang kelompok Khawarij, beliau mengatakan minal kufri far. Mereka lari dari kekafiran. Mereka bukan orang-orang kafir. Namun tetap mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib setelah menegakkan hujjah atas mereka dengan mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdialog dengan mereka, sebagai mereka bertobat, sebagai mereka bersikeras untuk mengkudeta, memberontak Ali bin Abi Thalib, maka beliau habisi semua kelompok Khawarij tersebut. Kelompok Khawarij kalau sekarang ya kelompok teroris. Yaitu kelompok Al-Khawarij yang kata Rasul bahwasanya kelompok Khawarij itu tetap akan eksis sampai akhir zaman nanti dan mereka keluar bersama Ad-Dajjal. La yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'ad-Dajjal. Senantiasa mereka akan terus eksis keluar sampai yang terakhir keluar bersama Ad-Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Kemudian poin yang terakhir di sini, poin 162, wa qala Ibnu Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in, man ta'atal kalam tazandaqa. Orang yang belajar ilmu kalam, yang mengikuti ilmu kalam, mereka adalah zindik alias munafik. Na'udzubillah min dzalik. Dan ciri orang munafik, mudzabdzabuna baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka pelintang, tidak ke sana tidak kemari. Terkadang memuji, kadang mencaci maki, terkadang tadi mengikuti arus, kemana arus itu pergi. Naudzubillah min dzalik. Ini man ta'atal kalam tazandaq. Orang yang belajar ilmu kalam maka dia zindik. Maka tidak aneh mereka-mereka yang belajar di perguruan tinggi ahli kalam memiliki sifat yang mincela-minceli. Dan yang kita pernah sampaikan, yang aneh bin nyeleneh, ada seorang ustadz dosen yang mendaftar, yang bercita-cita mimpi mendapatkan S3 di perguruan tinggi ahli kalam, ketika tidak diterima malah ngambek, malah sedih. Naudzubillah min dzalik. Padahal bagaimana kerasnya ulama salaf terhadap ahli kalam. Man ta'atal kalam tazandaqa. Orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, maka dia akan menjadi zindik. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak aneh kalau orang-orang yang belajar itu punya sifat sebagaimana sifat ahli kalam, mencela-menceli, bahkan juga sifat-sifat kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Bagaimanakah dengan kitab Mahajjatul Baydha fi Himayati Sunnah Al-Gharra karangan Syekh Rabi bin Hadi? Apakah boleh kami bacanya? Ya, kitab yang bagus tentang manhaj. Ya. Meskipun sudah sering kita sampaikan, ahli sunnah al-firqah najiyah pertengahan. Tentang Syekh Rabi bin Hadi kita katakan bahwasanya kita menghormati ulama-ulama ahli sunnah, tapi kita tidak boleh fanatik kepada seorang pun dari mereka. Kita bukan madakhilah, kita bukan halabin atau albani dan seterusnya. Kita firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah, menghormati para ulama ahli sunnah, namun kita tidak ta'assub kepada seorang pun di antara mereka. Kulun yukhad min qali wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan para ulama bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab ini sangat bagus. Nah. Ya, untuk masalah hukum masalah hadis, wallahu alam, untuk di abad ini kita
mengikuti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang memang beliau diakui oleh semua ya golongan istilahnya, bahkan sebagian ahli bidah pun mengakui ya, meskipun mereka jauh dari akidahnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, kita ikut beliau karena beliau memang pakarnya. Nah, ya sudah kita sampaikan bagaimana dampak negatif belajar di sekolah-sekolah ahli al-bidah, ahli kalam tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka menyimpangkan diri mereka, semakin Allah simpangkan dari kebenaran. Maka hati-hati. Dan sudah pernah kita sampaikan juga, mereka yang belajar itu minimal ada kecintaan terhadap alma mater mereka. Dan ada kasus yang sudah kita pernah sampaikan, ana sebagai saksi sendiri. Ada seorang teman yang dulunya kita kira dia kuat akidah manhajnya, namun ketika sudah belajar di perguruan tinggi alil kalam, maka dia pun membela mati-matian alma maternya tersebut. Padahal jelas alma maternya di atas bid'ah, di atas bahkan naudzubillah min dalik, kufur wa syirki billah. Namun itulah kata orang Jawa, tresno jalalan saka kulino. Nah, mohon nasihatnya agar kita bisa bersabar di awal musibah dan ridho dengan takdir Allah. Ya, harus betul-betul menguatkan akidah kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah dari Allah dan dengan kehendak Allah, dan di balik ini semuanya pasti ada hikmahnya. Dan kita ingat selalu firman Allah, wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, Allah di sini tidak menyebutkan apa kabar gembira tersebut, wa basyiri as-sabirin. Maka ini menunjukkan akan banyaknya Allah menyediakan pahala bagi yang bersabar, yaitu alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian dan musibah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantaskan musibah ini dari kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di dunia ini. Jika memutuskan hubungan silaturahim dosa besar, apakah memutuskan hubungan sesama saudara muslim bukan karena menyimpang dari akidah shahihah, bukan pula karena kemaksiatan termasuk dosa besar? Ya, kalau orang-orang itu mendolimi saudaranya muslim, menjauhkan orang-orang dari saudaranya muslim tersebut, maka ini dosa yang luar biasa. Ini sekali lagi, kalau orang itu nggak punya salah, nggak punya penyimpangan dalam masalah akidah, namun dijauhkan, diboikot, diusir dan sebagainya, ini luar biasa dosanya. Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Yang aneh, orang-orang itu yang jelas penyimpangan akidah wal manhajnya dirangkul habis-habisan, diangkat derajatnya. Namun yang menyeru kepada akidah shahihah malah dituduh macam-macam dengan tuduhan-tuduhan dusta, diusir dan sebagainya. Fala'natullahi 'alal zalimin. Semoga laknat Allah atas orang-orang yang zalim tersebut. Bagaimana kiat-kiat mempertahankan akidah dan manhaj untuk selalu istiqomah? Dan bagaimana jika kita dimusuhi banyak orang karena sering nge-share kajian akidah dan manhaj? Sudah sering kita sampaikan, qulil haqq walau murrun, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Ingat sabda Rasul,
badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubal ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Ini bukan hanya di tengah-tengah ahlul bidah, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang menamakan dirinya ahlus sunnah. Terasa akidah saya itu ghuraba. Bahkan sudah pernah kita sampaikan, ada dulu santri kita diutus oleh ustadz dosen yang jahil murakkab ke sebuah pondok pesantren, casingnya casing salafi tapi isinya haroki. Ini berdasarkan pengakuan santri-santri tersebut. Bukan satu orang, lebih dari satu orang yang curhat kepada anak pribadi. Di awal dia datang ke pondok itu sudah dibully oleh ustadz-ustadz di sana. Apakah inti ini muridnya Abdurrahman Thayyib yang hanya mengajar akidah? Naudzubillah min dzalik. Jadi ngajar akidah itu sesuatu yang aib menurut mereka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan sang santri itu ketika mau kultum menyampaikan sikap ahlussunnah terhadap pemimpin tidak boleh. Karena apa? Mudirnya suka mengkritik pemimpin di hadapan ustadz-ustadznya, bahkan di grup medsosnya mereka. Naudzubillah min dzalik. Cuma yang harus dihati-hati, diwaspadai ustadz dosen yang jahil murakkab yang mengutus santri-santrinya kepada pondok-pondok pesantren yang casingnya salafi namun isinya haroki. Dan itu sering terjadi, bahkan suka merekomendasikan juga untuk sebagian jamaah anak-anaknya dikirim ke pondok-pondok haroka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.